Bisa menambahi sedikit tentang titik nol? Ya, menurut saya ini berkah Jombang. Berkah Jombang yang tidak semua tahu. Walaupun sekarang sudah sangat banyak yang tahu. Ya. Cuma ada yang masih temenan kan gitu. Kebetulan saya sendiri tahunya bahwa Bung Karno itu lahir dan dibesarkan di Ploso itu tahun 1980. Waktu itu saya sebagai guru PSPB di SMP Muhammadiyah 3 Jombang yang ada di Manturo. Itu bareng-bareng dengan kepala sekolah dan guru PSPB saya semua itu mau mendirikan monumen perang 12 jam di Sebani. Nah, di Sebani kita rundingan tentang bagaimana museumnya di mana nanti. Tiba-tiba datang orang tua, Guru PA namanya. Iya. Guru PA itu. Nak. Kenapa Mbak? Aku biar aku sih ngomong Bung Karno lah. Loh, Bung Karno. Loh, kenapa Mbak? Loh iya. Loh, ketemu deh nanti aku tuh. Kita gede kan aku malah ngomong. Loh, tentu ini gue pelosok. Bung Karno gue pelosok. Oke. Saya waktu itu nggak ngeh. Orang ini beneran enggak kan gitu ya. Oleh karena itu, karena kita tadi fokusnya adalah pada pembuatan monumen sampai sekarang belum jadi 100%, alias mangkrak ya. Karena PSBB juga hilang akhirnya. Kurikulum PSBB nggak ada ya. Kurikulumnya hilang. Akhirnya apa? Akhirnya ketika tahun 2017 saya diajak oleh Kabid Kebudayaan. Waktu itu kalau tidak salah lupa namanya kabitnya itu, tapi belum Mas Heru, belum Budian, sebelum siapa yang dari Pak Senen, bukan Kabit. Itu saya saya ingat dulu kan pernah di orang ya. Betul enggak ya? Berarti Ploso gitu. Nah orang itu ketika ditanya, loh sampai kok gue Ploso mau Sebani? Bukan lalu ke bojo kulit yang Ploso, jadi Mantri Karces, teng pasar Ploso. Pasar Ploso. Itu namanya sudah Pak Bai. Pak Bai. Pak Rupiah keperlu Pak Bai kan itu ya. Jadinya itu. Ya. Cuma karena kemudian kita tahun 17 sudah ada berita yang macam-macam, saya nyari lagi ternyata Bu Rupiah sudah meninggal. Dan kemarin itu saya sempat sama Pak Tono, sama Pak Gus Binhat untuk mengunjungi rumahnya, tinggal anaknya. Anaknya pun dengan kakak saya yang tertua itu jauh lebih bagian ngomong juga dia, bagian menjadi mati itu ya. Iya ibu saya dulu memang pernah di Ploso. Ngomong Bung Karno, ngomongnya Bung Karno ya, ngomong Bung Karno, presiden udah nak. Dari situlah kemudian, kan nggak mungkin ngarang, karena sebelum kita tahu apa-apa, ternyata orang ini memberitahukan sesuatu yang tidak saya ketahui, kalau tidak saya pedulikan, ya hanya saya heran gitu saja. Kebetulan setelah rame-rame ini saya menjadi ketua tim cagar budaya semua. Kebetulan sejak tahun 2024 saya sudah menjadi PAJB Jombang dan karena paling tua dia jadikan ketua. Nah dari situlah kemudian kita mencoba menelusuri kembali. Ternyata sudah jauh apa yang dilakukan oleh teman-teman, tidak hanya dari Ploso saja. Dulu itu waktu itu saya ke sana masih sama Mas Arif sebagai wartawan Birawa. Kemudian Mas Arif ngajak Gus Binhat kemudian. Ya Gus Binhat yang ternyata orangnya wis karo pegel.
Nggih, terus. Salah kemari wis gak pegel dadi. Mbok tau loro bukan gak tau loro. Gus Minhak itu akhirnya dia juga tentu saja tidak hanya beliau, karena Gus Minhak kita dan sebagainya juga banyak disupport oleh Mas Faisal. Dari radar itu ya, tapi di sini sebagai pemerhati sejarah beliau, bukan sebagai orang radar. Ini itu banyak menyupport data-data, berita-berita koran, berita-berita ini atau terbitan buku lama-lama itu dia banyak bisa mengupload antara lain. Ya. Juga Gus Minhak bisa bertemu dengan temannya yang juga seorang sejarawan, ya. Kemudian beberapa orang lainnya juga langsung dengan sehingga jadilah seperti itu. Dan kami sebagai TACB ya memang juga menilai awal waktu itu belum cukup kalau itu ditetapkan. Oleh karena itu diputuskan oleh Dinas Pendidikan ya kita harus ke Bali, keluarga Bali. Barangkali ada cerita. Kita harus ke keluarga Jakarta. Barangkali ada cerita lah. Ya banyak yang kita dapat walaupun mungkin nggak sangat banyak, tapi ada yang itu membuat kunci-kunci, ya kunci-kunci. Misalnya saja bahwanya waktu Bung Karno pindah, ya Bung Karno, kayaknya Pak Kenny pindah. Ketika Pak Kenny pindah, ya dari Bali. Itu beliau istrinya dalam kondisi hamil 3 bulan. Nah, surat kepindahannya itu adalah ya tanggal kalau tidak salah ya tanggal bulan Desember. Berapa? Bulan Desember 28. Ya. Tapi tanggalnya lupa saya. 28 Desember. Ya, 28 Desember 2001. Kemudian pindah ke Peloso, ada SK-nya. Ternyata 6 bulan kemudian lahirlah Kosno itu, kemudian bernama diganti Bung Karno karena loron ya. Jadinya sehingga dengan adanya itu, kemudian adanya Panjaksana ke Jakarta begitu mendukung yang namanya Universitas Bung Karno, ya. Juga tadi ada dari Mbak Putih ternyata memberi informasi yang sama. Bu Sukma juga pernah bisiin Pak Dian, Mas, Bapak itu lahirin di Bang. Oh, dari ya, saya nggak direkam ya. Tapi Gusti Allah ngerekam insya Allah. Gusti Allah ngerekam. Banget dia ngerekam kan? Ya, karena apa? Kamu mungkin berbohong lah. Ya, mungkin berbohong. Karena itu walaupun ini lisan, tapi sebenarnya adalah karena dulu ya semuanya berdasarkan lisan. Kalau dulu itu belum ada foto, belum ada video, belum ada macam-macam, lisan semua. Belum ada tulisan pun tulisan yang jadi lisan itu jangan diremehkan. Mungkin itu benar, tapi mungkin juga ada salah. Nah, mungkin ada tidak salah betul, mungkin keliru sedikit. Itu semuanya relatif lah. Nah, kami sendiri selama ini kan sudah terlanjur Surabaya diakui sebagai tempat kelahiran yang di Pandean ya. Di Pandean. Tetapi kalau kita telusur lagi, kita banding-bandingkan, waktu itu ya belum ada kota Surabaya. Seperti Kabupaten Jombang juga belum ada. Jadi kalau yang dikatakan di situ bukan lahir di Surabaya, itu mungkin bukan Surabaya, kota Surabaya. Surabaya dalam keseluruhan, dalam Surabaya dalam sebuah versi Denan yang pelosok termasuk di dalam Versi Denan Surabaya. Kalau dilihat direct samben kan gitu ya. Berarti apa? Surabaya itu adalah Versi Denan. Apalagi orang. Walaupun saya lahir di Menturo sebenarnya, ya. Tapi siapapun banyak. Tapi kalau di Jakarta, di Malaysia ditanya mana mas? Indonesia, Jawa Timur mas. Surabaya, iya Surabaya. Itu memang perilaku manusia seperti itu. Nah, Bung Karno mengatakan, aku lahir di Surabaya, aku ada Surabaya. Dalam tanda petik adalah memang
Surabaya waktu itu masih belum sebuah kota. Lalu mungkin sudah menjadi ibu kota provinsinya ya, sudah, tetapi tidak sebagai kota Surabaya, tidak sebagai pemerintah tingkat 2 kalau sekarang Surabaya. Dulu belum, seperti Jombang kan baru ada 1910 kan gitu ya. Jadi waktu itu belum ada. Justru Jombang dulu Ploso itu ikut kabupaten yang disebut ya, regionnya itu Mojokerto. Kemudian sehingga di situ insya Allah lah ini sebenarnya saya yakin, hati saya sudah yakin kalau Bung Karno lahir di sini. Di Ploso. Cuma kita memandang orang lain kadang-kadang itu yang waktu yang akan membuktikan. Siap, siap. Yang namanya sejarah, kebenaran sejarah adalah kebenaran relatif. Kebenaran relatif. Sehingga ketika ditemukan bukti-bukti baru yang sebelumnya terkoreksi, termasuk Jombang ini juga bukan meniadakan mengoreksi Surabaya, ya. Mengoreksi apa namanya kota Surabaya, ya. Tetapi adalah kita hanya mengungkapkan fakta-fakta yang lebih meyakinkan. Itulah monggo Surabaya duduk bareng kita, ayo kita saling buka data-data kita, malah mengkode-kode wong dadi wong Indonesia ini ya. Harus apa sih sampai sing salah juga sampean sing salah bila sing waktu itu ya yang waktu kajiannya sampai nggak tahu mau kajian ya. Itulah monggo saya kira itu yang tambahan saya. Semoga apa Bupati Pak Subi nanti hatinya semakin mantap ya, ya dengan kajian-kajian yang sudah maksimal ya, dengan bukti-bukti tambahan yang sudah maksimal ya, segera menetapkan bahwasanya situs kelahiran masa kecil Karno. Siap, ya, siap. situs kelahiran. Terima kasih Bapak. Terima kasih Cak Nasrullah, terima kasih Mbak Piin, terima kasih Bapak Mas Arif Hidayatullah. Sukses selalu dan sehat selalu untuk jenengan semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.